Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarno Hanipudin MPDI selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Sri Mulyani MPDI selaku dosen pembimbing 2, yang saya hormati Ibu Kartika Wanijalini MAG selaku dosen penelaah. Izinkan saya, Desi Lestari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang, mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Sosial Masyarakat Perempuan dalam Pemikiran Fatima Mernissi. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan perempuan yang selalu menarik dan tak habis dikaji, baik dalam perbincangan formal maupun non-formal, baik dari segi karakteristik maupun problematikanya. Selama berabad-abad, kedudukan perempuan diabaikan oleh sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor 2 atau subordinat dari laki-laki. Kemudian, Islam hadir mengubah keadaan tersebut dengan meninggikan harkat dan martabat perempuan. Islam membela dan memberikan jaminan atas hak-hak perempuan. Namun, kehadiran Islam sebagai agama yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki tidak serta-merta meniadakan ketimpangan gender di masyarakat. Peran sosial masyarakat perempuan masih disangsikan. Fatima Mernissi, seorang feminis muslim berkebangsaan Maroko yang juga seorang sosiolog dan pengajar di Universitas Muhammad V Kota Rabat, begitu vokal membahas hak-hak perempuan dan membelanya untuk mempertegas peran perempuan yang sering disingkirkan karena adanya ketidakadilan gender. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran Fatima Mernissi dengan melakukan penelitian tentang peran sosial masyarakat perempuan dalam pemikiran Fatima Mernissi. Lalu, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak fokus dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Yang pertama ada perempuan. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. 11-12 dengan wanita, namun memiliki perbedaan. Istilah perempuan ini dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Yang kedua ada peran sosial masyarakat perempuan. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran sosial masyarakat perempuan dihubungkan dengan status perempuan pada situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan masyarakat terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh seorang perempuan. Kemudian Fatima Mernissi. Siapa itu Fatima Mernissi? Fatima Mernissi adalah seorang muslim berkebangsaan Maroko yang lahir pada tahun 1940 di kota Fez. Fatima Mernissi adalah seorang feminis muslim yang giat melakukan gerakan mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan, agar mendapatkan hak dan dapat menjalankan perannya secara adil. Selanjutnya, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan perempuan dalam pemikiran Fatima Mernissi? Dan yang kedua, bagaimana peran sosial masyarakat perempuan dalam pemikiran Fatima Mernissi? Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam pemikiran Fatima Mernissi dan untuk mengetahui bagaimana peran sosial masyarakat perempuan dalam pemikiran Fatima Mernissi. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat. Satu, manfaat teoritis, dan yang kedua ada manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan khazanah keilmuan mengenai peran sosial masyarakat perempuan. Kemudian manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada lembaga yang bergerak dalam bidang terkait seperti Women Research Institute atau WRI dan Komnas Perempuan sebagai tambahan informasi dalam mengkaji lebih lanjut mengenai peran sosial masyarakat perempuan. Selanjutnya,
Tinjauan pustaka diperlukan untuk menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Maka penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah mengangkat tema tentang perempuan. Yang pertama ada dari Sari Ratna Siahaan dalam skripsi berjudul Peran Perempuan Muslim Pandangan Fatimah Mernisi, skripsi Fakultas Usuluddin, Dakwah dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015. Dan yang kedua, ada Genduk Helen Agustina dalam skripsi berjudul Studi Pemikiran Fatimah Mernisi tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Dan yang ketiga, ada Juzanah dalam skripsi berjudul Hak-Hak Perempuan dalam Islam Menurut Pandangan Fatimah Mernisi, skripsi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Untuk perbedaannya, pada skripsi pertama, peneliti berfokus pada peran perempuan muslim. Sedangkan pada skripsi kedua, peneliti berfokus pada kedudukan perempuan dalam keluarga. Dan pada skripsi ketiga, peneliti berfokus pada hak-hak perempuan dalam Islam. Persamaannya adalah ketiga skripsi tersebut menggunakan pandangan pemikiran Fatimah Mernisi. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saya berfokus pada peran sosial masyarakat perempuan dengan pandangan Fatimah Mernisi. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau sering disebut dengan library research dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Untuk sumber datanya, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, saya peroleh dari buku-buku karya Fatimah Mernisi itu sendiri. Saya menggunakan 3 buku utama karya Fatimah Mernisi. Yang pertama ada Wanita di Dalam Islam, yang diterjemahkan oleh Yazia Radianti. Dan yang kedua ada Pemberontakan Wanita, Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, yang diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Dan yang ketiga, ada buku berjudul Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan yang diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan Ena Hadi. Kemudian untuk data sekunder, saya menggunakan buku-buku dan jurnal yang ditulis oleh tokoh lain dan relevan dengan penelitian ini. Saya menggunakan yang pertama, ada buku berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Nasaruddin Umar. Yang kedua ada Fikih Wanita untuk Semua yang ditulis oleh Nasaruddin Umam dan Nahrawi. Dan ada jurnal berjudul Perspektif Gender dalam Islam yang ditulis oleh Nasaruddin Umar. Jurnal Pemikiran Islam Para Madinah volume 1 tahun 1998. Dan buku-buku lain berupa artikel, surat kabar, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur, berupa buku, artikel, jurnal, ataupun surat kabar yang terkait dengan penelitian ini. Untuk metode analisis datanya, data-data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif menggunakan metode content analysis, yaitu suatu metode analisis ilmiah terhadap makna yang terkandung dalam gagasan pemikiran Fatimah Mernisi. Terakhir, sistematika penulisan. Peneliti membagi penulisan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pernyataan, halaman pengesahan, moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan pedoman transliterasi. Dan yang kedua ada bagian isi. Bagian isi terdiri dari 5 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua berisi biografi tokoh, bab ketiga berisi deskripsi pemikiran, bab keempat berisi pembahasan, dan bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Dan yang ketiga ada bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, daftar riwayat hidup penulis. Sebelum saya akhiri, saya mengutip Al-Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ngazamta fatawakkal 'alallah.
Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, berserah dirilah kepada Allah. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.